Kasus skandal yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus menjadi pembicaraan hangat. Skandal ini dinilai sangat kompleks dan sulit diungkap tanpa pembuktian mendalam, terutama terkait klaim Lisa Mariana mengenai sosok anak yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil. Persoalan ini tidak hanya melibatkan aspek pribadi, tetapi juga menyangkut ranah hukum dan moral yang menjadi perhatian luas dari publik. Kasus ini juga mengundang reaksi dari salah satu tokoh ternama sekaligus pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Sebagai figur yang kerap menangani kasus besar, Hotman turut memberikan analisis hukum terkait permasalahan ini. Lantas, seperti apa pandangan hukum Hotman Paris Hutapea atas viralnya kasus yang menyeret mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu? Bagi RK, saya tidak mau kasih saran. Saya bukan pengacara dia. Sekali lagi, saya hanya kasih tempat itu. Tergantung. Kalau dia tetap bertahan, jalanin aja di media terus, ya udah. Posisi sekarang buntu bagi dia. Biar aja gue digugat, ya kan? Ya kan? Ya kan? Bagi dia. Kalau dia mau kasus ini terus-menerusan di media, ya udah, do nothing. Ya kan? Biar si ceweknya yang gugat. Ceweknya gugat. Ceweknya lagi-lagi tidak bisa langsung gugat bahwa itu adalah anaknya, harus gugat dulu tentang agar pengadilan memerintahkan tes DNA. Nah, itu bisa 3 tambah 3 bisa 6 tahun. Belum tentu menang lagi si ceweknya. Ya, jadi tergantung. Ini kan menyangkut reputasi. Kalau si cowoknya biarkan aja udah tanggung, ya udah. Si cewek gigit jari. Ya, cewek gigit jari. Kan bisa apa-apa. Buka perdata sanggup bayar pengacara. Jadi itu harus pengacara yang pintar lagi. Dialah yang ngerti. Ini masalahnya banyak masalah praktek itu. Pertanyaan berikutnya, apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok, karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Harus ada bukti kuat. Polisi nanti bikin tes DNA, malah merugikan si cowok. Jangan-jangan benaran. Lagi pula di Indonesia ini tes DNA nggak jaminan, masih bisa diatur. Hati-hati. Diaturnya gimana? Ada pernah diatur isi. Hasilnya dia seorang istri ya secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Nah, kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gue laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai, ya kan? Karena kalau udah tersangka kan di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan, bisa juga begitu. Saya udah perkara-perkara besar lah, ya. Ini kan bagus saya kasih analisa hukum bagus kan, agar pengacara muda itu pengacaranya si RK langsung nangkep loh. Begitu saya ngomong itu, 2 hari lagi mereka di presilisnya, kami akan bertahan kepada prosedur hukum pengadilan. Kalau ada perintah pengadilan baru kami mau tes DNA. Nah itu sesuai dengan kisi-kisi yang gue berikan. Ya, udah ngomong, saya ada kan di, ada itu di video pengacara ngomong. Kasus skandal yang melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus menjadi pusat perhatian, terutama setelah Lisa secara terbuka menyampaikan tantangan untuk melakukan tes DNA melalui media sosial. Pengakuan yang viral ini memicu kontroversi luas, menciptakan perdebatan di masyarakat tentang keabsahan klaim Lisa dan reaksi Ridwan Kamil yang memilih untuk tetap diam. Dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran, Lisa Mariana aktif membagikan bukti-bukti yang dianggap mendukung pengakuannya. Unggahannya yang konsisten membuat publik semakin penasaran akan fakta sebenarnya. Sementara desakan agar Ridwan Kamil menanggapi tantangan tes DNA pun terus mengemuka. Pakar hukum Deoli Payumara turut memberikan pandangannya
dan menyarankan agar Ridwan Kamil segera menuruti permintaan tes DNA demi menyelesaikan polemik ini. Lantas, akankah Ridwan Kamil segera melakukan tes DNA demi menuntaskan permasalahan ini? Sebenarnya ini dua si malakama, nggak dilaporkan itu seorang Lisa Mariana akan berteriak-teriak minta haknya. Jadi kalau Lisa ini minta haknya ini agak sulit secara hukum, tapi bisa hukum perdata maupun hukum pidana bisa dia masih menggugat, tapi agak sulit, agak panjang ya. Makanya si LM ini kemudian dia menggunakan sarana-sarana media sosial. Jadi ada yang namanya permintaan keadilan lewat hukum, ada yang namanya permintaan keadilan lewat jalur sosial. Jadi yang dilakukan oleh LM ini adalah permintaan keadilan lewat jalur sosial, gitu, jalur psikologi sosial. Nah, permintaan keadilan seperti ini kemudian kalau dibiarkan aja tidak ditanggapi berbahaya. Makanya seorang Ridwan Kamil harus mengambil keputusan. Dia harus melakukan sikap tindak keputusan, yaitu menanggapi ini secara hukum. Kalau menanggapi secara sosial, kalau bisa diademkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau dia secara hukum. Makanya Ridwan Kamil kemudian berniat melaporkan seorang LM. Tentu saja ini berdampak terhadap tes DNA. Ketika laporan polisi itu sampai, dibikin oleh seorang Ridwan Kamil, tentunya harus dibuktikan. Kan laporannya pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE. Karena laporan itu tentunya harus dibuktikan. Benar nggak ini terjadi pencemaran nama baik, atau apakah ini sesuai fakta apa tidak? Nah, untuk mendapatkan fakta tentunya salah satu cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan konfrontir yang pertama. Yang kedua, mencari saksi-saksi. Yang ketiga, baru tes DNA. Kalau tidak terbukti ini anak Ridwan Kamil, terjadilah dugaan pencemaran nama baik. Tapi kalau terbukti pencemaran nama baiknya hilang, karena sudah kepalang basah namanya ini kan. Ridwan Kamil sudah kejebur, LM juga sudah kejebur, tapi Ridwan Kamil punya istri yang dia cintai. Jadi begini, sebenarnya ini sudah basah. Bagusnya sebenarnya zaman dulu itu Ridwan Kamil dan istrinya mungkin tidak perlu mengadakan pencitraan begitu romantisnya di dalam hubungan-hubungan dia disampaikan keluar. Jadi karena ini citranya begitu romantis, kemudian ada kejadian ini, terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu gap antara citra yang ada dengan fakta. Ketika gapnya terlalu jauh, kemudian publik menilai ini sebagai suatu hal yang begitu jomplang ya. Jadi akhirnya sentimennya sangat negatif terhadap seorang Ridwan Kamil. Akhirnya apa? Ridwan Kamil dengan segala jabatan yang dia dulu pernah punya, dengan segala karir yang dulu dia punya, itu hancur berantakan. Sekarang ini penilaian masyarakat kepada Ridwan Kamil, walaupun ada pro dan kontra, 6-70% adalah menceritakan Ridwan Kamil sebagai hal yang negatif. Itu kenapa? Karena dahulu Ridwan Kamil dan keluarganya suka membuat cerita-cerita rumah tangga yang paling romantis, yang paling bahagia. Ternyata itu terjadi diskrepansi dari citra yang dibuat dengan fakta yang terjadi. Dan sekarang terjadilah diskrepansi ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.